Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya berdoa setiap kita terus ada di dalam sukacita dari Tuhan. Karena Dia Tuhan yang sungguh mengasihi setiap kita. Apapun proses, tantangan yang mungkin hari-hari ini sedang kita alami, tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Senang berjumpa dengan saudara kembali dalam doa pagi kita, dalam teduh. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan, kita menaikkan pujian sembah yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami rindu menaikkan pujian kami, sembah kami, yang kami naikkan dari hati kami yang sungguh mengasihi Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sungguh baik, Kau Tuhan yang sungguh mengasihi kami, Kau Tuhan yang sungguh setia bagi kami, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk satu hari lagi yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Pagi hari ini terimalah setiap pujian sembah kami kepada-Mu. Ya Tuhan yang kami kasihi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah
sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami takkan goyah, kami takkan gentar, sebab Engkau beserta dengan kami. Kami tidak takut, sebab Engkau tak pernah tinggalkan kami. Kami tidak khawatir, kami takkan cemas, sebab Engkau pelihara kami. Kami tidak bimbang, sebab Engkau pegang hidup kami, sebab Engkau mengasihi kami, sebab Engkau setia, sebab Engkau tak pernah kecewakan kami, sebab pertolongan-Mu Tuhan tak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Sebab itu kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kau yang kami percaya, Kau yang kami andalkan, Kau yang kami perlukan, Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu, Tuhan. Kami katakan terima kasih, Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa,
mujizat itu nyata. Di saat kami tidak berdaya, kami tahu ada tangan Tuhan yang menolong kami. Di saat kami berdoa, kami tahu mujizat-Mu nyata bagi kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami, buka pikiran kami. Bekerjalah ya Tuhan, berkarya dalam hidup kami. Sehingga setiap hari hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Makasih Tuhan, berbicaralah ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom saudara. Hari ini kita akan melanjutkan kembali saudara tentang seri kita tentang tergesa-gesa saudara ya. Sudah 2 hari kita belajar tentang tergesa-gesa. Hari ini yang ketiga saudara. Kenapa kita tidak boleh jadi pribadi yang tergesa-gesa dalam hidup ini? Yang pertama kan kita belajar tergesa-gesa seringkali membawa kita kepada keputusan yang salah. Yang kedua, ketika kita tergesa-gesa saudara, kita akan melewatkan proses yang sebenarnya diperuntukkan untuk membentuk hidup kita. Nah, hari ini yang ketiga, kenapa kita gak boleh tergesa-gesa? Karena tergesa-gesa seringkali membuat kita tidak bisa melihat pintu-pintu yang terbuka dan kita gak bisa melihat waktu Tuhan dalam hidup kita. Seringkali tergesa-gesa membutakan mata kita akan waktunya Tuhan dan akan pintu-pintu yang terbuka. Nah saudara, kalau kita berjalan atau tergesa-gesa berlari mendahului waktunya Tuhan, maka kita akan kita akan kehilangan apa yang telah Tuhan persiapkan bagi hidup kita. Saya mau aja kita buka Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-1 saudara. Firman Tuhan katakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dalam hidup ini, saudara, yang penting kadang-kadang bukan hanya mengenai apa yang kita lakukan, saudara. Tapi kapan kita melakukan. Waktu itu seringkali menjadi faktor yang sangat penting ketika kita melakukan sesuatu. Ya, saudara tentu mengerti. Kalau kita lakukan sesuatu dengan niat yang benar, dengan semangat yang benar, dengan tujuan yang baik, tapi ketika kita lakukan di waktu yang tidak tepat, maka hasilnya tidak akan baik. Ya, pengkhotbah ini mengingatkan kita bahwa untuk segala sesuatu ada musimnya, saudara. Berjalan atau tergesa-gesa mendahului Tuhan, itu seringkali bisa menutup pintu yang sebetulnya sudah Tuhan sediakan buat kita. Sudah Tuhan rancangkan untuk dibuka sebetulnya pada waktunya Tuhan. Tapi ketika kita tergesa-gesa, kalau kita mau coba mendahului Tuhan, seringkali kita gak bisa lihat pintu yang terbuka itu. Seringkali kita gak bisa lihat waktunya Tuhan yang terbaik itu dalam hidup kita. Ketika kita tergesa-gesa saudara, kita mungkin mencoba memaksa kesempatan-kesempatan yang sesungguhnya mungkin belum siap buat kita. Atau kitanya pun yang belum siap. Atau ketika kita tergesa-gesa, kita juga mungkin tidak bisa melihat apa yang sesungguhnya telah Tuhan persiapkan buat kita. Tapi ketika kita memiliki kesabaran, itu akan memungkinkan kita untuk berjalan di dalam waktunya Tuhan. Dan waktunya selalu sempurna buat kita. Waktunya bukan hanya baik loh saudara, tapi waktunya selalu sempurna bagi kita. Makanya dikatakan gak pernah kecepatan, gak pernah kelambatan saudara. Dan waktunya pasti selalu bawa berkat dalam kehidupan kita. Tergesa-gesa seringkali membuat kita puas dengan hal yang baik aja menurut kita. Ya, ketika kita buru-buruin sesuatu saudara, mau sesuai dengan rencana kita, mau sesuai dengan planning kita, mau sesuai dengan waktu kita. Dan mungkin ketika itu jadi kenyataan, ya kita puas dengan apa yang baik menurut kita. Tapi justru kita gak sadar ya, ketika kita memaksakan apa yang jadi kehendak kita, rancangan kita, dan menurut kita itu baik, justru kita sedang melewatkan yang terbaik saudara, yang telah Tuhan siapkan buat hidup kita. Jadi hari ini, biar menjadi pengingat buat setiap kita saudara, kita perlu jadi pribadi yang tenang saudara, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang sabar, jangan selalu tergesa-gesa, jangan selalu mau apa yang kita inginkan itu harus jadi kenyataan. Tapi sebaliknya kita perlu minta hikmat Tuhan dalam hidup ini, tanya Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, dan kita ikut apa yang Tuhan rancangkan buat kita.
Ya saudara, mungkin ketika kita harus menunggu ya, ada kalanya kita nggak langsung dapatkan apa yang kita mau ya. Ketika kita diizinkan melewati proses, harus menunggu saudara. Ada banyak kok keindahan dalam hidup ini. Ada banyak hal yang baik yang Tuhan berikan buat hidup kita. Ya sudah, kalau kita mau pergi ke sebuah tempat gitu ya, mungkin kita melewati jalan darat gitu, naik mobil. Kalau pikiran kita cuma hanya, oh mau cepet-cepet sampai di sana, mau cepet-cepet sampai di sana. Mungkin kita akan melewatkan pemandangan-pemandangan yang indah yang kita lewati loh di sepanjang perjalanan. Ya, karena kita hanya pikirannya maunya cepat-cepat sampai tujuan. Kita lupa menikmati setiap proses, setiap hal baik yang ada di sekitar kita. Tapi ketika kita mau jalani itu, responi itu dengan hati yang benar, dengan sikap hati yang benar, maka saya percaya bahkan dalam setiap proses yang ada pun, kita akan bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena selalu ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara tentu tahu dalam Alkitab ada kisah Saul, ada juga kisah Abraham dan Sarah ya saudara, yang mereka nggak sabar tuh menunggu waktunya Tuhan. Mereka mau coba mengambil jalan dengan tindakan mereka sendiri. Itu ya, Saul juga dalam 1 Samuel 13, saudara bisa lihat. Lalu apa yang terjadi ketika mereka mengambil tindakan itu dengan rancangan mereka sendiri, dengan waktu mereka sendiri. Hasilnya adalah sebuah keputusan yang mengubah kehidupan mereka, yang konsekuensinya harus mereka tanggung bahkan seumur hidup mereka. Hari ini saya berdoa setiap kita yang mendengarkan, setiap kita yang telah dengar firman Tuhan hari ini, kita akan punya sebuah mindset, punya sebuah pemahaman bahwa kita tidak boleh jadi pribadi yang tergesa-gesa. Kita harus menunggu waktunya Tuhan, kita harus taat akan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita harus minta hikmat Tuhan, mengandalkan Tuhan, biar bukan rancangan kita yang terjadi dalam hidup kita, tapi biar rancangan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Seringkali keputusan yang salah karena kita gak sabar, karena kita tergesa-gesa, konsekuensinya harus kita terima seumur hidup kita. Hari ini saya berdoa biar setiap kita diberikan kesabaran, dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar, yang mau meresponi setiap proses yang ada, tidak skip the process, saudara. Sehingga saudara bisa melihat pintu-pintu yang Tuhan bukakan buat hidupmu. Saudara masuk ke pintu yang tepat, pintu yang memang Tuhan sediakan buat hidupmu. Dan saudara akan mengerti yang mana waktunya Tuhan dalam hidupmu. Dan kalau ada di antara engkau yang mungkin sedang atau sudah pernah mengambil keputusan yang salah dan engkau harus menanggung konsekuensinya saat ini dalam hidupmu, hari ini saya berdoa ada belas kasihan Tuhan, ada pertolongan Tuhan turun buat hidupmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu, untuk setiap mereka yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau jadi pribadi yang tidak tergesa-gesa Tuhan. Aku mau jadi pribadi yang lebih sabar, lebih tenang Tuhan. Aku tidak mau mendahului waktunya Tuhan. Aku mau masuk ke pintu yang tepat yang telah Tuhan buka buat hidupku. Hari ini hamba-Mu berdoa, mampukan setiap mereka, tolong setiap mereka Tuhan, untuk bisa melewati setiap proses yang ada, untuk bisa menjadi pribadi yang mau diajar, mau dibentuk, mau diproses Tuhan. Dan kami percaya dalam setiap proses yang terjadi dalam hidup kami, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, ketika kami responi dengan sikap hati yang benar, maka akan membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan, akan menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Hamba-Mu berdoa dalam waktu penantian ini, ketika kami menanti waktunya Tuhan, ketika kami menanti janji Tuhan digenapi, biar setiap kami tetap setia kepada Tuhan, tetap setia mengandalkan Tuhan. Biar setiap kami terus berharap, meletakkan pengharapan kami satu-satunya kepada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang mungkin di waktu-waktu yang lalu mereka mengambil keputusan yang salah, karena tergesa-gesa mengambil keputusan yang salah, karena hanya berdasarkan pertimbangan yang sesaat Tuhan, hanya berdasarkan keinginan sesaat Tuhan, dan mungkin hari-hari ini mereka harus menanggung konsekuensinya Tuhan. Tapi yang mau berdoa hari ini, biar belas kasihan Tuhan turun menolong mereka, menolong setiap mereka, untuk mereka bisa
mengandalkan Tuhan lebih lagi dalam hidup ini, untuk mereka bisa taat kepada Tuhan, untuk mereka bisa ikut apa yang jadi rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mau berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang berada dalam pergumulan, dalam tantangan hidup mereka Tuhan. Pergumulan sakit penyakit, pergumulan finansial, pekerjaan, karir, studi mereka Tuhan. Bahkan relasi mereka baik dengan keluarga, dengan orang-orang di sekitar Tuhan. Kamu berdoa hari ini biar kuasa Tuhan dinyatakan, pertolongan-Mu dinyatakan buat setiap mereka Tuhan. Kau yang hari ini sedang bergumul dengan kondisi sakit penyakit-Mu, Kau tumpangkan tangan-Mu di tempat di mana Kau rasakan sakit itu. Tuhan, mau berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi sakit penyakit mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Mau berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang menumpangkan tangan mereka Tuhan. Di setiap bagian tubuh mereka yang sedang sakit Tuhan, hari ini biar kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan, kami sehat, kami kuat. Karena mujizat Tuhan, karena kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terus berjalan di depan kami, tuntun langkah kami, tolong kami Tuhan. Supaya dalam hidup ini kami tidak salah dalam melangkah, tapi kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biar kami semakin selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Memulai hari ini dengan ucapan syukur. Karena Kau sungguh baik bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini saudara. Dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera dan ucapan syukur. Karena dalam ucapan syukur ada berkat Tuhan bagi hidup setiap kita. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah